Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara tentang tugas agama. Jadi, tokoh narasumber yang kami pilih di sini adalah salah satu guru agama dari SD nomor 4 Blakiyuk. Namun, sebelum memulai wawancara, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nikada Dwi Krisnayani, nomor absen 22 dari kelas 10A, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Ibu Setiawi Putu Sanjipatnya kami, nomor absen 9 dari kelas 10A. Mungkin segitu dulu perkenalan dari kami. Selanjutnya, wawancara akan kami mulai. Mau tahu hasil wawancaranya? Yuk ikuti kami. Selamat siang Ibu. Jadi tujuan kami ke sini adalah kami ingin mewawancarai Ibu karena kami mendapatkan tugas tentang materi agama Ibu yaitu Punarbawa. Namun sebelum kami mulai wawancarai Ibu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari SMA Negeri 1 Abiansema. Perkenalkan, nama saya Trisna dan rekan saya. Nama saya Sanji. Baik, itu perkenalan dari kami. Selanjutnya kami ingin mengetahui nama dari Ibu. Ya, akan datang Ibu dan juga Bintang Sabana, namanya Dimulai. Baik, wawancara akan kami mulai. Baik Ibu, kami akan mulai wawancara. Jadi pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, apa yang Ibu ketahui mengenai ajaran Pancasila? Mengenai ajaran Pancasila itu adalah dasar kepercayaan atas keyakinan bagi diri Ibu. Pertanyaan kedua akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya. Pertanyaan kedua, dari kelima bagian Pancasila tersebut, kami mendapatkan tugas mengenai bagian Pancasila, mengenai Punarbawa. Menurut Ibu, apa pengertian dari Punarbawa tersebut? Ya. Di dalam bagian dari Pancasila itu kan ada 5, ada percaya dengan Brahman, Atma, Kanakala, Punarbawa, Samsara, dan Punarbawa itu ada bagian yang keempat, itu kelahiran yang berulang-ulang dari suatu kehidupan yang lain. Pertanyaan yang ketiga, mengapa masyarakat Hindu mempercayai adanya kelahiran kembali? Di mana kita kan harus memang kepercayaan kita di dalam agama sangat berkaitan dengan samsara kelahiran kembali ini terjadi karena atma kita masih terbelenggu dengan oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan keempat, bagaimana masyarakat Bali mengetahui kelahiran berulang tersebut? Dapat saya ketahui ketika seorang bayi baru lahir, diyakini reinkarnasi dari orang yang sudah menjadi ya. Kita kan percaya dengan adanya kepercayaan umat Hindu, karena ada kelahiran, kehidupan, kematian, kelahiran itu kembali. Misalnya ada kelahiran bayi, otomatis kita ingin tahu siapa yang akan mati. Makanya kita apatahnya minta bantuan, dukungan kepada orang yang pintar, siapa yang mati kelahiran. Makanya itu kita percaya jadinya bahwa itu ada pikiran yang berulang. Pertanyaan berikutnya, apakah kelahiran kembali itu akan selalu berwujud manusia? Karena masyarakat Hindu di Bali percaya jika selama hidupnya manusia berperilaku buruk, maka setelah bereinkarnasi akan berwujud hewan atau manusia tetapi dengan fisik yang berat. Dan jika manusia tersebut berperilaku baik, maka akan dipercaya menjadi manusia yang sempurna. Apakah itu benar? Mengenai kelahirannya itu, dimana di dalam karma wasana itu kelahirannya itu membawa karma wasana yang berbeda. Kalau misalnya kelahiran yang dulu punya perbuatan yang baik, dia akan masuk surga, maka peraihnya nanti lahir dari surga cinta, lahir menjadi anak yang pintar, anak yang cantik, berwibawa, dan berbudi pekerti yang luhur. Sedangkan kalau wasananya karmanya yang buruk, dia akan lahir masuk neraka, lahir dari neraka cinta, akan lahirnya nanti berperilaku buruk, cacat, sumbing. Pertanyaan selanjutnya, melihat zaman yang maju seperti sekarang ini, mungkin sebagian umat Hindu tidak tahu mengenai ajaran Pancasila ini karena mereka terlalu sibuk mengikuti perkembangan zaman. Apakah boleh kalau mereka tidak perlu mengetahuinya?
yang mereka yakini hanya Tuhan saja yang mengatur kehidupan mereka, karena sesuatu di dunia itu tidak semuanya harus dipelajari atau dipercayai. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Kalau itu kan nggak perlu gitu. Kita sebagai umat itu harus percaya dengan ajaran Pak Yesus. Memang Tuhan yang menghendakinya, kita yang melaksanakannya. Baik, wawancara kami cukupkan sampai sini karena kami merasa sudah cukup banyak materi tentang Punarbawa yang kami dapatkan dari Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya karena telah mau kami wawancarai. Akhir kata kami tutup wawancara ini dengan paraman santun. Satu.